Lu sadar nggak, kita ini hidup dalam jebakan budaya nggak enakan yang udah diwariskan turun-temurun dan lu anggap itu normal. Naik jabatan, lu yang harus traktir. Ulang tahun, lu juga. Nikah, lah malah disuruh buka dompet lebih lebar. Dan parahnya, itu semua dianggap bentuk solidaritas. Padahal sebenarnya itu cuma sistem sosial yang bikin yang punya sedikit makin tekor dan yang modal duduk-duduk doang dapat keuntungan sosial tanpa keluar effort. Coba inget-inget deh, berapa kali lo merasa terpaksa traktir atau ikutan patungan karena ya masa gua nggak ikut sih? Sekali dua mungkin kelihatan sepele, tapi kalau itu jadi rutinitas tak terlihat, yang lo rawat bukan hubungan pertemanan, tapi kebiasaan bunuh diri finansial, pelan-pelan sambil senyum-senyum. Dan anehnya, makin sering lo lakuin, makin dianggap lo orang baik, makin tinggi ekspektasi buat ngulang lagi. Akhirnya solidaritas jadi kayak pajak sosial, lo nggak bisa nolak tanpa dicap pelit, sombong atau nggak asik. Sekarang kita harus ngomong jujur. Di setiap circle pertemanan selalu ada 1-2 orang yang secara konsisten jadi penumpang gelap. Lu yang kerja keras, lu yang naik jabatan, lu yang punya planning keuangan, tapi lu juga yang selalu diminta ngerti keadaan orang lain. Padahal mereka datang cuma pas makan, ngilang pas bayar. Dan yang lebih ngeselin, mereka pinter banget mainin psikologi sosial. Lu kan udah mapan, ayo dong, masa gitu aja nggak bisa? Kapan lagi bisa rayain bareng-bareng? Di permukaan kelihatan kayak canda, padahal itu adalah bentuk manipulasi kelas menengah yang dibungkus tawa. Kita sebut mereka apa? Parasit sosial. Kenapa? Karena mereka hidup dari rasa nggak enakan lo, nyedot validasi sosial dari dompet lo, dan bikin lo ngerasa lo yang salah kalau nolak. Mereka bukan temen, mereka cuma benalu sosial yang tahu cara bikin lo nggak nyaman kalau bilang enggak. Dan yang lebih serem, selama lo terus kompromi, mereka bakal makin nyaman ngerusak pertahanan finansial lo sedikit demi sedikit, sampai lo bahkan lupa caranya nolak dengan waras. Sekarang kita bahas konkret, seberapa banyak sebenarnya uang lo bocor cuma buat menjaga hubungan baik. Lo pikir kecil, cuma 50.000 sekali nongkrong, cuman bayar minum, cemilan, split bill atau traktiran kecil. Tapi ayo hitung bareng. 50.000 seminggu 2 kali sama dengan 100.000. Sebulan kehabisan 400.000. Setahun kehabisan 4,8 juta. Dan itu baru dari yang kecil-kecil, belum termasuk traktiran ultah, pesta kejutan, atau lu kan abis gajian. Dalam diam, dompet lu berdarah, bukan karena gaya hidup lu, tapi karena ekspektasi sosial yang lu nggak pernah sepakati, tapi terus lu jalani. Dan kerugiannya bukan cuma di angka, tapi juga di mindset. Lu jadi terbiasa ngeluarin uang bukan karena kebutuhan atau keinginan lu, tapi karena tekanan sosial yang dibungkus kata kebersamaan. Ironisnya, lu kerja banting tulang buat mimpi lu sendiri, tapi duitnya malah lari buat makan orang lain yang nggak tahu besok lu bisa makan atau enggak. Ini tragedi diam-diam yang bikin banyak anak muda kerja keras tapi tabungan kosong, investasi nggak jalan, dan goals finansial selalu ditunda karena selalu ada aja acara bareng yang nyedot dana lu habis-habisan. Lu harus tahu, budaya nggak enakan di Indonesia itu bukan sifat pribadi. Itu sistem sosial yang dibentuk dari kecil. Dari kecil kita diajarin, jangan nolak tamu, jangan pulang duluan, kalau dapat rezeki harus bagi-bagi, bahkan kalau punya lebih sedikit pun tetap harus berbagi. Terdengar indah kan? Tapi yang nggak pernah diajarin adalah batas. Kita nggak diajarin kapan harus bilang enggak, atau gimana cara jaga diri sendiri dulu sebelum jaga perasaan orang lain. Di titik ini, solidaritas berubah jadi beban sosial. Kita salah kaprah mikir, kalau kita nolak traktir, artinya kita egois. Padahal justru sebaliknya, kalau lu terus-menerus ngorbanin kondisi keuangan lu demi menjaga suasana, siapa yang jaga masa depan lu? Di negara maju, orang dihargai karena bisa bilang tidak. Di sini, lo malah disudutkan karena nggak ikut rame-rame. Dan itu jadi ladang subur buat pemerasan berjamaah yang dibungkus sopan santun. Yang lebih serem, makin sering lo ngalah, makin lo dianggap sumber dana, bukan teman sejajar. Ini bukan soal pelit atau enggak, ini soal bertahan hidup. Dan kalau lo terus pelihara budaya nggak enakan, yang miskin bukan cuma rekening lo, tapi juga keberanian lo buat ngatur hidup lo sendiri. Udah waktunya lo ubah standar siapa yang pantas lo sebut teman. Bukan yang sering nongkrong bareng, bukan yang paling rame di grup WA, apalagi yang paling rajin minta ditraktir tiap ada momen sedikit aja. Teman sejati itu bukan yang ngambil bagian dari pengeluaran lo, tapi yang jagain kestabilan finansial lo. Teman sejati nggak akan bikin lo keluarin duit cuma biar suasana nggak canggung. Justru dia yang pertama bilang, udah simpan uang lo buat hal yang lebih penting. Dia ngerti prioritas lo, dia nggak nuntut validasi dalam bentuk makanan gratis, dan dia nggak merasa dirugikan kalau lo bilang, bulan ini gua lagi ngepas. Teman sejati
sejati itu bukan beban, tapi proteksi. Dia bikin hidup lo lebih ringan, bukan lebih mahal. Dan yang lebih penting, dia nggak ngukur hubungan dari seberapa sering lo bayar, tapi dari seberapa jujur lo bisa jadi diri sendiri, termasuk jujur soal kondisi dompet lo yang kadang belum sanggup buat gaya hidup sosial yang terus naik turun. Jadi mulai sekarang, evaluasi siapa yang ada di hidup lo, dia teman, atau dia cuma audiens pas lo punya uang dan penonton pas lo lagi jatuh. Solusi pertama dan paling gampang dipraktikkan adalah lo mulai bikin yang namanya budget sosial bulanan. Ini kayak dana darurat, tapi khusus buat urusan nongkrong, traktiran, hangout, atau aktivitas sosial lain yang sifatnya konsumtif. Misalnya lo tentuin, dalam sebulan gue cuma boleh keluarin 200.000 buat nongkrong. Titik. Kalau dalam 2 minggu udah kepake semua, ya udah 2 minggu sisanya lo tolak ajakan nongkrong tanpa rasa bersalah. Seni menolak dengan elegan, menolak ajakan traktir atau nongkrong itu bukan dosa. Asal lu tahu cara ngomongnya. Masalahnya, dari kecil kita nggak pernah diajarin seni nolak dengan elegan. Akhirnya, kita lebih milih ngeluarin uang daripada bilang enggak. Padahal, skill bilang tidak itu lebih penting dari skill nabung. Contoh simpel tapi sopan. Wah, makasih doanya ya. Tapi bulan ini gue lagi nahan pengeluaran. Kita cari waktu yang pas aja ya. Kalimat kayak gitu kelihatan ringan, tapi efeknya gede. Lo tetap jaga hubungan, tapi juga jaga finansial lo. Kuncinya ada di tone dan kejelasan. Jangan terlalu beralasan panjang atau ngasih janji kosong. Cukup tegas dan manusiawi. Lo nggak perlu minta maaf karena ngatur uang lo sendiri. Dan yang paling penting, kalau orang itu benar-benar teman, mereka akan ngerti. Kalau mereka tersinggung, ya lu baru aja nemuin siapa yang sebenarnya cuma mau enaknya doang. Jadi, seni nolak itu bukan cuma pertahanan pribadi, itu filter sosial. Dan makin sering lu latihan, makin berani lu ngatur hidup lu sesuai nilai, bukan sesuai tekanan sosial dari orang yang nggak bayarin hidup lu. Sekarang waktunya lu lakuin yang jarang diajarin, tapi wajib banget buat kesehatan mental dan finansial. Audit lingkaran pertemanan lu. Buka mata, lihat dengan jujur, kalau setiap ketemu mereka, lu harus keluarin uang, entah buat traktiran, split bill, patungan kado, atau gaya hidup yang nggak pernah lo minta. Itu bukan pertemanan, itu langganan bulanan tanpa manfaat. Teman sejati itu bikin lo pulang dengan energi, bukan pulang sambil cek saldo dan mikir besok makan apa. Coba evaluasi, siapa di antara mereka yang tetap bisa ngobrol tanpa harus duduk di coffee shop mahal? Siapa yang nggak tersinggung saat lo bilang lagi ngehemat? Siapa yang inget ulang tahun lo tanpa minta dibayarin makan? Dari situ lo bisa lihat mana yang temen beneran dan mana yang cuma bertahan karena keuntungan sosial. Ini bukan berarti lo harus jadi antisosial, tapi lo harus mulai realistis. Kalau relasi lo bikin dompet bolong dan mental lelah, itu bukan circle, itu jerat. Audit ini penting karena pertemanan itu salah satu pengeluaran terselubung terbesar yang sering nggak disadari, dan satu-satunya cara buat ngejaga kesehatan finansial jangka panjang adalah dengan memastikan lingkungan lo nggak terus-terusan nyedot lo ke arah yang lo sendiri nggak sanggup lagi biayai. Solidaritas itu kata yang sering banget disalahgunakan buat melegalkan tekanan sosial yang sebenarnya nggak adil. Di masyarakat kita, seolah-olah solidaritas sama dengan ikut semua acara, patungan tanpa mikir, dan rela rugi asal rame bareng. Padahal kalau lu pikir, dalam-dalam solidaritas sejati itu bukan soal siapa yang paling sering mentraktir atau siapa yang paling loyal ke acara komunitas. Solidaritas itu tentang saling ngerti kondisi, saling bantu biar masing-masing bisa jalan lebih jauh, bukan jatuh bareng-bareng. Lo miskin bareng temen lo bukan berarti lo kompak. Itu artinya lo semua gagal nolong satu sama lain buat maju. Gimana bisa nyebut solidaritas kalau setiap kali ada yang mau hemat malah dibilang pelit? Gimana bisa dibilang saling dukung kalau satu orang yang berani nolak langsung disindir atau dikucilkan? Solidaritas yang sehat itu justru harusnya memberi ruang buat jujur, buat terbuka soal batas, dan buat saling backup tanpa ekspektasi materi. Jadi mulai sekarang tolak pakem lama soal solidaritas dan bentuk ulang definisi yang lebih dewasa. Saling ngerti kondisi, saling jaga kesehatan mental dan keuangan, dan saling bantu tumbuh tanpa harus ngorbanin masa depan finansial demi euforia sesaat. Sekarang kita masuk ke level pemahaman yang lebih dalam. Karena pertemanan itu bukan cuma soal chemistry, tapi juga soal kapital. Iya, kapital. Dalam dunia nyata, teman lo itu bagian dari aset hidup lo. Kalau mereka kasih insight, referensi kerja, motivasi sehat, atau dukungan saat lo jatuh, mereka itu human capital yang luar biasa berharga. Tapi sebaliknya, kalau yang lo punya cuma circle yang kerjanya nongkrong tanpa arah, saling adu gengsi soal barang dan tempat makan, dan saling bikin tekanan sosial buat tetap ikut arus, itu bukan capital. Itu
liability. Dan lo harus ngerti dalam dunia finansial, liability yang gak pernah diakui justru yang paling sering bikin bangkrut. Lo pikir lo berteman, tapi sebenarnya lo lagi dikeroyok pelan-pelan, bukan secara fisik, tapi secara mental dan finansial. Lo gak sadar lo kehilangan waktu, tenaga, dan uang buat mempertahankan hubungan yang gak ngasih return apa-apa selain validasi sesaat. Jadi mulai sekarang, ukur pertemanan lo bukan dari seberapa sering mereka ketawa bareng, tapi seberapa jauh mereka bantu lo tumbuh. Lo gak butuh banyak temen, lo cuma butuh circle kecil yang bantu lo jadi versi terbaik dari diri lo, secara mental, sosial, dan finansial. Sisanya bersih-bersih aja. Karena bertahan di lingkungan salah itu lebih mahal dari gagal investasi. Jadi jangan sampai salah pilih temen biar kamu nggak stuck di kelas menengah ke bawah, terus ingat itu baik-baik ya.